Every time I pull my hair, was any outfit that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sudah tahu kan hari ini mau belajar apa? Nah iya betul, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam mengenai kisah-kisah kesabaran Nabi Muhammad SAW. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, Rabbi jidni ilman, warazukni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana semuanya hadir kan di sini? Nah, iya bagus. Nah, di sini Ibu akan bercerita mengenai kisah kesabaran Nabi Muhammad semasa hidupnya dan nilai-nilai apa yang harus kita ambil dari sifat kesabaran Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum itu, Ibu mau bertanya di sini, ada yang tahu tidak sifat wajib bagi Rasul itu ada apa saja? Oh iya betul, ada 4. Apa saja? Nah, yang pertama itu sifat sidik, artinya jujur. Yang kedua, sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Dan yang ketiga, ada sifat tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat, ada patonah, yang artinya ya cerdas. Nah, itu sifat wajib bagi Rasul. Semoga kalian semua di sini bisa mempunyai sifat-sifat tersebut juga ya untuk diterapkan kepada diri sendiri. Sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan. Nah, sikap sabar adalah kemampuan untuk bertahan dalam keadaan sulit. Sebagai teladan bagi seluruh umat manusia, Nabi Muhammad SAW mempunyai banyak sekali kualitas luar biasa di dalam dirinya. Nah, salah satunya kualitas tersebut adalah kesabarannya yang tak terbatas ya teman-teman. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang yang sabar. Sifat sabar dapat kita lihat dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau merupakan teladan terbaik bagi umat manusia. Kesabaran dan ketabahan beliau dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan merupakan contoh cemerlang dari seorang pria dengan daya tahan yang luar biasa. Nah, apa saja sih kisah-kisah kesabaran Nabi Muhammad SAW? Nah, Ibu akan langsung bercerita saja ya. Nah, yang pertama itu Amul Huzni, menjadi penanda tahun kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad, yang kemudian dihibur Allah dengan diberi hadiah berupa Isra Mi'raj. Peristiwa yang menjadi sebab Amul Huzni atau tahun kesedihan adalah wafatnya Abu Thalib dan istrinya Khadijah pada tahun 619. Dalam sejarah Islam, tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah disebut sebagai tahun duka cita atau Amul Huzni. Nah, Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad yang menerimanya selama lebih dari 25 tahun. Khadijah dinikahi sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan menjadi perempuan pertama yang beriman kepadanya. Semasa Khadijah hidup, Nabi Muhammad juga tidak menikahi perempuan lain. Maka dari itu ketika Khadijah wafat pada tahun 619, Nabi Muhammad sangat sedih. Beberapa sumber menyatakan bahwa Khadijah wafat pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 11 Ramadan. Nah, yang selanjutnya itu ada wafatnya Abu Thalib. Nah, tidak berselang lama setelah Khadijah meninggal, Nabi Muhammad kembali kehilangan orang terdekatnya, yaitu Abu Thalib. Ada yang tahu tidak Abu Thalib itu siapanya Nabi Muhammad? Nah, ya Abu Thalib itu pamannya Nabi Muhammad.
Abu Thalib juga menjadi orang yang merawat Nabi Muhammad sedari kecil setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Sebagai pemimpin kabilah, sudah tugas Abu Thalib melindungi Nabi Muhammad dari segala mara bahaya. Nah, besarnya peranan Abu Thalib membuat Nabi Muhammad sangat dekat dengan pamannya. Oleh sebab itu, kematian Khadijah yang disusul wafatnya Abu Thalib karena sakit membuat Nabi Muhammad merasakan kesedihan yang teramat dalam. Nabi yakin bahwa Allah akan tetap menjadi penolong pertamanya. Beliau terus berdoa sehingga dihadiahkan Isra Mi'raj melalui perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ada yang tahu tidak apa oleh-oleh yang dikasih oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad? Nah, ajaran tersebut juga merupakan penawar dari segala kesedihan, gundah gulana yang tengah dialami beliau. Nah, lewat syariat tersebut, Allah ajarkan bagaimana cara seorang hamba menjadi dekat dengannya, berkomunikasi dengan Sang Pencipta, yakni apa? Oleh-olehnya yaitu, nah betul, yaitu sholat 5 waktu. Yang selanjutnya yaitu setelah melewati Amul Husni, Nabi Muhammad hijrah ke Thaif. Saat itu Rasulullah dalam keadaan sedih karena telah ditinggalkan oleh istri tercintanya Siti Khadijah serta pamannya Abu Thalib. Sehingga ia memutuskan untuk mencoba berdakwah ke kota Thaif. Namun, sesampainya di sana, Rasul justru tidak mendapat sambutan yang baik sama sekali dari penduduk kota Thaif. Sedari awal, ia sudah menerima penolakan dari penduduk maupun para tokoh penguasa yang berada di kota Thaif. Mereka menyebut bahwa mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW sehingga melakukan pengusiran kepada Nabi. Tidak hanya pengusiran yang dirasakan oleh Nabi Muhammad, namun ia juga menerima cemoohan, hardikan, dan lemparan batu atau benda apapun dari para penduduk kota Thaif. Lemparan benda-benda tajam tersebut membuat wajah Nabi Muhammad bercucuran dengan darah. Tubuhnya pun ikut lebam-lebam akibat terkena benturan batu yang diarahkan padanya. Rasulullah SAW pun lantas bersembunyi di sebuah kebun anggur milik orang Mekah yang bernama Rabi'ah. Kondisi Rasul saat itu sangat mengkhawatirkan sebab pakaian yang dikenakannya sudah bercampur dengan darah dan debu. Melihat kondisi Nabi Muhammad sekacau itu, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan untuk memberi hukuman bagi penduduk Thaif. Malaikat Jibril menawarkan untuk menimpakan gunung-gunung pada mereka. Namun, jawaban tidak terduga justru datang dari Nabi Muhammad. Ia berkata kepada malaikat Jibril, "Jangan engkau lakukan, wahai Jibril. Mereka memperlakukan aku seperti itu karena mereka belum tahu. Aku berharap suatu saat keturunan mereka akan menjadi pengikutku." Berdasarkan kisah ini, dapat terlihat bahwa ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad tidak melunturkan kepercayaannya pada pertolongan Allah. Bahkan, Rasul rela diperlakukan seperti itu oleh penduduk Thaif asalkan Allah tidak marah kepadanya. Nah, untuk selanjutnya, ada kisah Nabi Muhammad bersama seorang pengemis buta. Untuk itu, mungkin kalian bisa simak video selanjutnya. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, di tengah kedamaian itu, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengar apa? Anak yatim yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah. Siapa yang berani berkata seperti itu? Hah? Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini.
Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Demikianlah sejak saat Andai itu Muhammad seperti ini, Rasulullah sering mendatangi si aku akan pengemis menjadi buta. pengikutnya. Si pengemis Yahudi buta itu tidak tahu bahwa yang selama itu mendatanginya adalah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menceritakan siapa beliau sebenarnya. Nabi tidak marah, kan dihina terus, Bah. Itulah salah satu keutamaan Nabi. Beliau sangat sabar meskipun dihina. Beliau tetap bersikap lemah lembut terhadap si pengemis itu. Hingga suatu ketika Rasulullah pun wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah, silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram.
Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Hmm, hmm, ah, kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Mungkin ada beberapa pesan yang bisa diambil ya. Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar dan sabar dalam menghadapi persoalan. Sabar memang menjadi sikap sederhana, namun begitu mengandung berjuta makna. Jika memang sikap sabar tidak dimiliki Nabi Muhammad SAW, mungkin hari ini kita tidak akan bisa mengenal ajaran Islam. Memang sabar menjadi kata yang mudah diucapkan, namun begitu sulit untuk dilakukan. Itulah sebenar-benar sabar di mana kita mampu untuk terus berbuat sabar walau dalam keadaan apapun. Nah, meneladani Nabi Muhammad SAW menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam. Salah satu yang paling penting kita teladani adalah sikap sabar beliau. Mari kita menjadi bagi kita untuk melatih sikap sabar dan semoga di masa yang akan datang kita menjadi orang-orang yang baik dan kelak ditempatkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.